pouch. Periksa dalam bidang pouch atau station. Dan sekarang kalimatnya di sini di luar. Ini yang kita coba dalam untuk meletakkan kepala dengan bidang pouch atau station ya. Jadi kalau misalnya bagian petalisis jangan diamniotomi ya. Takutnya nanti kan harus ada pertumbuhan hijau, misalnya ada kacang putih gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kita harus paham dulu kapan boleh di amniotomi, kapan tidak boleh dilakukan amniotomi pada pasiennya atau pada kondisi seperti apa ya. Untuk amniotomi itu sendiri kita memakai APD lengkap ya pada saat menolong persalinan gitu ya. Begitu misalnya ibunya dan halang terus tekiat, ibunya gini terus langsung PD ya, pasti PD ternyata pembukaannya sudah angkatnya berapa? 10. Terus kalau pembukaannya 10, porsinya atau umur lahirnya gimana? Tidak teraba kalau udah 10 mah ya. Kalau udah 10 tidak teraba. Jangan ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Ya, jadi apa namanya? Kalau misalnya pembukaan sudah 10 berarti porsinya sudah tidak teraba. Jadi jangan malu-maluin nanti ya. Kalau misalnya suka ada tim merujuk pasien bidan desa misalnya, bidan praktek atau bidan desa itu pembukaan 10 porsio tebal lunak itu kan ya, itu secara ilmunya itu malu atau ya salah gitu. Padahal kan kalau misalnya yang pembukaan 10 itu sudah tidak teraba porsionya ya, jangan sampai salah. Nah pada saat kita melakukan amniotomi kita sudah, ini ceritanya sudah memakai APD lengkap ya. Sudah memakai APD lengkap karena kita akan melakukan pemeriksaan dalam dan melakukan amniotomi. Kenapa kita harus pakai APD lengkap? Karena pada saat amniotomi ini biasanya melakukan menjelang persalinan ya, atau misalnya sedang dalam persalinan gitu. Kita pakai APD lengkap tuh karena kan kalau misalnya kondisi ketubal itu kita nggak tahu apakah nanti pecahnya bisi pas ibu. Kadang-kadang kita gini bisa mengendalikan, tidak selalu kita bisa mengendalikan ibu. Kan harusnya pada saat melakukan amniotomi itu ibu jangan ngeden ya. Ini kan misalnya kita saat ini amniotomi mau amniotomi ibunya ngeden ya, hasil nanti menceratnya gitu. Makanya kita harus pakai APD lengkap, kemudian pakai kalau APD aku tanya di mana pakainya? Nanti APN harus betul. Dari mana pakai APD? Bukan. APD yang disediakan apa aja? APD bidan harus sediakan untuk mempersalinan apa aja? Yang steril, terus apa? Oh iya, terus 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 apa lagi? Kacamata double ya, bukan kacamata ini. Kalau kacamata ini kan pinggirnya begini ya, kalau double kan tutup ya. Terus apa? Masker. Terus apa? Topi ya, tutup kepala ya. Atau kalau misalnya yang kayak kacamata itu ya pakai face shield. Karena kan kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya semburan darah atau cairan masuk ke tubuh kita ya. Karena kan kalau misalnya yang patus itu kadang-kadang aneh kontrol ya, jadi nggak bisa pergerakannya kemana-mana gitu kan, nggak bisa kita kendalikan penuh gitu. Itu sih ya. Nah setelah kita pakai setelah kita memakai APD, dipakai awal apa? Awal sepatu. Jadi dari hadap ke luhur. Udah sepatu apa? Udah sepatu apa? Baraksol. Terus apa lagi? Masker. Terus terakhir apa yang itu terakhir? Nanti pada saat membuka ya, berarti dari kemudian cara membuka baraksol juga di dalam ya, di dalam. Dan kita tidak menyentuh
bagian masuk karena kan tidak memakai masker ya. Saya itu nanti tadi sepatu boot ya, gitu ya, urutannya jangan salah lagi. Oh nanti apa yang harus banget ya. Nanti pas apa yang dites juga memakai APD harus betul ya. Terus setelah kita memakai APD lengkap ya, kita apa? Misalnya kita belum cuci tangan dulu, cuci tangan ya. Kita udah pakai baju lengkap, cuci tangan. Gimana cuci tangannya? Ini. Kalau dulu nanti, ini berapa hitungan? Apa aja? Telapak tangan, terus ini kan kita selah, jadi harus kebersihin yang di sini, bersihin. Kan kalau telapak tangan kan telapaknya harus bersih, berarti harus kena telapaknya. Kalau punggung berarti kan ini punggung ya, berarti punggungnya harus bersih, yang harus kena. Kemudian kalau sela-sela jari ini, jadi harus sampai ke jangan di sini, ini mah mau nyampe ke sini, justru yang suka ada itu di sini, ya. Saya sampai ke ini nih, sela-sela jari, udah sela-sela jari, kunci, saling mengunci ya, yang saling mengunci. Gitu ya, saya mau udah kunci jari ya, ibu jari ini, jadi kita harus ngusap ininya ya, ibu jarinya, karena kan tadi pada saat kunci gini sini bisa ya, si jempol belum, jadi udah jempol langsung kunci ya, putar ini ya, ke mana putarnya, ke arah jarum ya, putar ya. Udah selesai. Kapan kita cuci tangan? Sebelumnya berapa? Sudah berapa? Sudah melakukan tindakan aja. 6 langkah cuci tangan. Ada 5 apa? 5 momen. Dua sebelum, tiga sebelum kontak dengan pasien, sebelum lingkungan pasien, terus cairan tubuh pasien setelah kontak dengan lingkungan pasien, jangan salah ya. Terus ada berapa cara? Dua dengan dan dengan air dan desinfektan berapa detik? 20 sampai 30 detik. Kalau dengan itu air 40 sampai 60 detik. Itu ya 20, 30 atau 60 gitu ya. Ya biasa lagi ya. Jadi ada 6 langkah, 5 momen ya, sama 2 cara ya, beda ya. Biar betul-betul ada berapa cara, ada 6 kan caranya gini ya. Udah dikasih tahu kan singkatannya apa? Udah pernah. Telapak tangan, punggung tangan dikasih singkatan, ini yang biar kalian mudah. Tepung, selaci, puput, itu ada di itu apa, nanti kalau kalian ke rumah sakit pasti akan familiar dengan itu ya, karena nanti orang KPI akan selalu mendagungkan itu. Saya puput itu tadi kan telapak tangan, tepung, tangan, selaci, ibu jari ya, sama puput ya, tepung, selaci, itu bakal kalau kamu sakit bakal tahu ya. Yang mana tuh LS udah kasih ya, nggak dikasih tahu masa itu cuma kasih tahu kayaknya cuman itu yang
face kontak dengan yang lengket yang kotor bisa pakai handscoon tetap dan enak kalau misalnya pakai itu aja, malah jadi tambah apa namanya teh kering ya, enakin misalnya ya ke tangannya. Ya jadi jangan lupa lagi ya, nanti APD cuci tangan harus apa namanya lengkap ya. Nah untuk amiotomi setelah kita pertimbangan tadi adanya indikasi untuk amiotomi ya, itu kewenangan bidan di situ indikasi amiotominya, di mana pembukaan sudah lengkap, ketuban belum ya, itu kewenangan amiotomi bidan. Kalau di rumah sakit tidak lagi ya, rumah sakit itu banyak indikasi apa namanya untuk amiotominya ya, kalau bidan mah hanya di situ aja. Kemudian setelah kita cuci tangan, ini kita memakai APD ya. Soalnya kita udah pakai handscoon, atau misalnya kita mau bukainnya setelah apa namanya setelah ini, kalau misalnya kita pakai ini kan juga di sini ya, jadi ngambilnya bagian dalam ya, bagian dalam. Kalau kita memakai apa namanya handscoon, jangan menyentuh bagian luar. Kalau yang ini ya, yang pertama ya, kalau yang pertama jangan ke bagian luar. Nanti kalau yang kedua mau boleh. Nah yang kedua bebas kita, tapi yang tangan ini tetap kita menyentuh ya, ya bagian dalam ya. Ini nah ini jadi bagian luar, sama ini ya bagian dalam sama ini yang bebas bagian luar dalam juga selama belum kesentuh sama tangannya ini ya. Nah setelah ini kita, kalau misalnya nanti ini belum bener, jangan riuh di awal ya, nanti aja terus terakhir kan bisa pakai yang ini tuh ya, tapi dengan tidak menyentuh bagian dalamnya. Udah pakai sarung tangan. Kita tadi pada saat tangannya bersebelah ya, ini dulu simpan di sini ya, bersebelah. Ini simpan di sini, sama ini dibuka. Jadi belum pakai handscoon tadi ya harusnya. Nah terus setelah itu sebelum kita lakukan amiotomi jangan lupa cek dulu kontraksi. Apa harusnya apa dulu mau amiotomi nih? Lakukan mau PD mau melakukan apa dulu? Gitu aja di situ. Ambil ininya ini. Ambil berapa? 5. Bisa lucu. 5 dipegang aja langsung ini ya. Kita pada saat melakukan perisadaran jangan lupa dibekehkan ininya. Soalnya kalau enggak akan ke berisikannya, kalau misalnya banyak, kalau muka kan blood show ya, banyak blood show itu banyak lebih campur darah. Kita buka bekehkan gini. Nah ini kita lakukan yang terjauh dari atas ke bawah, buang, jangan dipakai lagi yang udah itu ya. Ini dari ke bawah, kemudian labia minora ya, bagian dalamnya ini ya, nih. Kemudian terakhir dari bawahnya. Nah setelah itu baru kita apa namanya lakukan perisa dalam. Pada saat lakukan perisa dalam jangan lupa jangan langsung masuk semuanya tangannya ya, ini dulu satu belum buat bisa dalam ya sih, masih jangan lengkap bukannya. Masukkan tangan satu dulu, masukkan tangan satu dulu ini ya, begini. Nanti masuk, baru di sini kita lakukan pemeriksaan dalam. Apa yang nilai pertama pemeriksaan dalam? Ini di awal tidak pernah juga ya. Apa yang nilai pada saat pembukaan? Ini tuh belum apa-apa loh. Nanti gimana kalau yang ini yang apa nggak ada lebih susah lagi. Kalau kalian dasarnya kuat, jadi bakal susah ke ini ya, bakal kesulitan sendiri nanti ya. Apa yang bisa nilai awal apa pada saat pendaftaran? Telepon Pagina dulu ya. Ini kan Pagina tuh bukan hanya luar, ini mah pulpa ya, ini mah apa namanya
bagian luar. Nah vagina itu kan di sini, namanya di dalam ya. Jadi kita lihat pulpa dulu. Misalnya kalau misalnya di sini ada luka atau misalnya ada benjolan-benjolan atau misalnya ada bintil-bintil gitu ya, kayak kutil-kutil gitu, itu ibu berarti mengalami penyakit kelamin. Kita jangan lanjutkan kalau misalnya ibu terlihat ada penyakit kelamin atau misalnya ada keputihan sangat banyak, kekuningan atau kehijauan terus bau, kita jangan langsung periksa dalam, mendingan nggak usah, karena kan nanti tangan kita akan membawa media infeksi yang bagusnya langsung dimasukin ke dalam gitu ya, itu karena ke bawah. Jadi kalau misalnya kenapa kita perlu dulu diinspeksi bagian luar, kemudian bagian vaginanya itu, kalau misalnya ada hal seperti itu jangan kita lanjutkan ya gitu. Jadi kalau misalnya ininya aman bersih gitu ya, tidak ada hal-hal yang tadi, kalau misalnya keputihan kuning berbau, keputihan yang berlebih, atau misalnya tidak ada luka, tidak ada kutil-kutil gitu ya, atau misalnya tidak ada penyakit kelamin yang lain, kita aman melakukan pemeriksaan dalam. Setelah dinilai pulpa dan vagina, nilai apa? Pulpa vagina apa? Udah. Terus kondisi septik atau porsio ya. Nah karena yang pembukaan sudah lengkap, jadi si porsio tidak teraba. Porsio tidak teraba, harus ada porsio apa? Dilatasinya ya. Dilatasi misalnya udah pembukaannya sudah 10 cm. Sudah pembukaan apa? Udah kan tidak teraba. Apa lagi? Ketubannya, ini ketubannya kerasa nih, masih utuh ya, kerasa menonjol, jadi kerasa ada batas. Kalau kepala itu kan kepegang kayak ada rambut-rambut gitu ya, kasar gitu ya, kalau kayak rambut lembut. Kalau misalnya dia masih di bawah ketuban agak ada licin ya, sama nyoi kalau misalnya namanya. Tuh, nah ini ketubannya masih utuh nih, kepala sudah di seberapa, misalnya udah pembukaan udah di US3 misalnya gitu ya, berarti kita harus melakukan amniotomi. Itu kalau misalnya kepalanya masih tinggi ya jangan ya, kepalanya tinggi. Nah pada saat kita melakukan amniotomi kita ambil pakai tangan kiri. Jadi tangan kita di sini ya, tangan kita tetap di sini yang tadi bisa dalam ya, kita ambil pakai tangan kiri ya. Nah kita harus perhatikan ya, ada ujung yang lancip, yang runcing sama yang tidak ya. Ini ujung yang tumpul, ini ujung yang runcing. Nah, pada saat melakukan amniotomi itu, ini tangan kita ini di dalam ya. Ini ibu perhatikan caranya. Ini di sini posisinya ya. Ini pada saat mau masuk di sini, ini di sini ya. Kita jangan lupa mengarahkan yang lancip ini ke arah dalam tangan kita ya, ke arah tangan kita begini. Nah, ke arah tangan kita begini ya. Karena apa? Takut melukai ibu ya kan. Siapa tahu ibu pas kita lagi mau mecahin ketuban gini, tiba-tiba ibunya gelisah karena mules ya. Kalau misalnya dan itu sih mules itu biasanya pergerakannya tiba-tiba ya. Kalau misalnya kita di sini misalnya begini, nanti ibunya bisa ketusuk, bisa kegores ya. Jadi kita arahkan di dalam sini ya, di dalam sini. Nah pada saat sudah teraba ketuban, di depan ketuban si ininya kita balikan ini ya, kita balikan ke arah ketuban. Karena kalau misalnya kita dibalikan nanti mual ini selaputnya mau robek ya. Jadi kita arahkan dulu. Nah sudah diarahkan gini, kita torehkan ya ke ketubannya. Selaput ketuban tuh ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi kalau misalnya rata-rata sih kalau udah pembukaan lengkap gampang ya. Ini setelah kita pecah, lalu kita keluarkan terlebih dahulu ya ininya. Nah setelah mau dikeluarkan, balikan lagi ke arah kita ya, dibalikan lagi. Nanti baru kita ambil buang ke sini, langsung kita lihat cairan yang keluar ya, nilai apa saja nih. Dinilai dari warnanya ya, warnanya, kemudian bau sama banyaknya. Kalau warnanya ada berapa aja warnanya? Dari yang hijau tuh yang warnanya jernih, ada putih keruh ya, ada juga yang hijau. Kalau yang jernih putih itu normal. Biasanya kalau yang prematur jernih banget. Kalau misalnya yang aterma putihnya agak campur keruh gitu ya, tapi bukan hijau. Nah kalau misalnya
warnanya seperti itu, berarti kita klasifikasikan di patologi J ya, jernih. Terus ada apa lagi setelah J? M apa M? Mekoniumnya agak kehijauan ya, kehijauannya bisa hijau encer, bisa hijau kental, tapi tetap kita kategorikan itu hijau mau encer maupun kental. Setelah hijau darah ya, D ya, D. Setelah mekonium kita lakukan D ya. Setelah D apa? Kalau misalnya kita pas lakukan amniotomi ini udah pecah selaputnya, ternyata apa? Setelah D satu lagi apa? Satu lagi apa? Saya udah baca patograf, cuma ada di patograf. Teorinya bukan di situ, bukan ada. Ini ada patograf. Di teorinya ada. Ada di sini, coba lihat. Ini diisi gitu. Apa diisi? Lagi apa? Setelah kita nilai langsung apa namanya, ternyata warnanya misalnya normal ya, akan normal. Sambil kita apa namanya memimpin ibu persalinan karena sudah lengkap, nah kita langsung posisikan ibu ya senyaman mungkin, posisikan tempat persalinan sambil bantu keluarga, Pak mohon dibantu ya, ini ibu dipegang misalnya untuk kakinya diposisikan, sambil dibantu juga masih tahu ke ibu bagaimana cara mengadaan yang efektif dan betul ya, sambil kita membereskan ini karena kita kan apa namanya harus mengganti sarung tangan sama jangan lupa ini ya, karena kan siapa tahu nanti pas udah di amniotomi ternyata jadi terlalu stresnya jadi keluar janin. Nah setelah selesai langsung kita dengan ini langsung pasangkan alat ganti handscoon sambil posisikan ibu untuk pertolongan salinan ya, itu yang amniotomi. Nanti ibu pokoknya nggak mau lihat yang steril disatukan dengan yang tidak steril, atau misalnya ada ini yang tercecer ya, harus sesuai ya. Nah sekarang kita ke itu amniotomi ada tanyakan dulu nggak? Ibu itu pas mau apa pas pecah sebenarnya itu teh tenaganya segimana bu? Masih ini terlalu banyak pelan-pelan aja. gampang dari ini udah tajam ya, cuma tinggal gini aja mulai kayak gitu, nggak pakai tenaga Ke bawah ke sini ke pinggir. Iya kan ini kan misalnya ininya gini aja weh biasa, atau misalnya begini boleh, jarang sih kalau ke atas mah kalau paling gini atau gini ya. Ada lagi ada. Nah sekarang episiotomi ya, indikasi episiotomi apa? Kenapa gak harus di episiotomi? Mempercepat ya, mempercepat proses persalinan ya, karena kan kalau dua janin segera dilahirkan. Selain dua janin apa lagi? Susah di epis. Kenapa susah di epis? Memperluas dan nanti di bidang ya. Terus usia bahu juga sama ya, usia bahu, sungsang, kemudian ada apa? Itu apa namanya? Wajanin, terus forsep atau vakum itu karena kita masukkan alat ya kaki ibu, jadi harus diperluas jalan lahirnya. Nah untuk episiotomi apa saja disiapkan? Kontraindikasinya apa? Tidak boleh dilakukan pada yang yang normal nggak boleh gitu, nggak boleh yang gimana dilakukan episiotomi, tidak boleh dilakukan pada bayi prematur, indikasi tidak boleh dilakukan pada yang seperti apa yang episiotomi. Di situ nggak ada, nggak ada. Situ ada indikasi aja. Indikasi. Kalau misalnya ibu punya luka parut ya yang
apa dari luka yang sebelumnya itu nggak boleh di episiotomi ya. Atau misalnya yang pembukaannya belum lengkap ya, atau misalnya kepalanya belum turun, itu jangan lakukan episiotomi ya. Terus ada kita pokoknya harus ini dulu harus tahu dulu indikasi utamanya apa ya untuk episiotomi. Yang tadi itu yang sudah disebutkannya dari mulai janin, kemudian juga disseksia bahu, sungsang ya, kemudian juga tindakan konsep atau vakum ya. Nah kemudian setelah itu ya Kalau misalnya yang jaringan parut itu berarti kontraindikasi atau indikasi? ya jadi memang kontraindikasi. Kontra. Jadi cari lagi untuk kontraindikasi apa aja. Nah setelah kita mengetahui apakah ibu ini layak di EPS atau tidak, kita harus siapkan alat ya. Alatnya apa saja? Jadi di sini ya, pokoknya alatnya mah partusep ya. Berarti partusep kalau ini udah di sini dong, ini udah di sini. Berarti udah di sini ya, udah pakai handscoon, udah di sini. Kalau yang oksitosinnya berarti udah diisi sama ini mah hidup salurannya nanti nggak usah besok. Apa yang langkah pertamanya untuk episiotomi? Lihat jelas pada ini. Nanti berarti kan tadi kan kita habis amniotomi ya. Ini berarti ganti handscoon. Nah pada saat kita memang mau ada indikasi episiotomi, sebelum kita memakai 2 handscoon ya, ini dulu di insert dulu ininya ya, itu di insert dulu. Setelah itu baru kita pakai handscoon baru ya. Ini awas ya, jangan gini ya, sering air masuk kita. Ini nutup ini tuh dari sini ininya ya, one hand teknik sama ininya di sini ya, tengah-tengah ini. Cuma tinggal gini aja dah, telak gitu dibuka. Yang dibuka juga gitu, telak doang ya, jangan sampai nutup ini ya, atau misalnya nutupnya gini, itu yang nggak boleh ya. Jadi kita tapi kalau ujian kan suka ada gempurnya, kan gitu. Jadi jangan lupa ininya ya, di sini aja dibuka ataupun ditutup. Ini udah bisa kain. Terus Tambahkan 2 jari ke dalam vagina. nah ini 2 jari ini nah 2 jari tangan kita harus betul-betul ya ada di antara kepala bayi dan perineum ibu ya, karena nanti tangan kita ini untuk melindungi kepala bayi atau misalnya ini ibu dari tusukan jarum yang berlebihan ya. Nah setelah itu kita masukkan 2 jari, bisa masukkan jarum di tengah source dan arahkan jarum sepanjang tempat yang akan diepisiotomi. Oh sebelumnya jenis EPIS ada berapa macam? Ada 2, 3. Apa aja? Ya medialis, terus medial lateral. Ya medialis, mediolateral, sama satu lagi apa? Satu lagi apa? Hah? Medialis. Ini dari mediolateral aja, berarti kan ada lateral kan, medialnya udah tinggal lateral. Iya kan? Nanti medial kemana medial? Sebelumnya kita medial kemana? Jadi kelihatan ya. Ini bukan ini ya, karena bedakan aja. Medial kemana? Medial ke bawah sini ya, ke arah lurusan anus ya. Itu paling mudah tapi berisiko untuk terkena untuk ruptur perlebaran ruptur ya. Kemudian kalau
itu medialis. Kalau lateralis ke sini, ke samping ya, ke samping. Ini lateralis, tapi jangan terlalu luhur ya. Pernah ada tuh bidan juga nih, bidan muda ngarujuk pasien ya, kasihan banget si ibunya tuh di episode kenapa di sini sama di sini sama di sini, iya ada di sini ada sini. Jadi robeknya teh kada yang ngawir kan kasihan ya, harus dengan Aisyah ya. Jadi yang ini medialis, ini lateralis, jangan terlalu atas ya, lateralis di sini. Maksudnya lateralis itu arahnya samping, bukan harus di samping bukan harus di samping di tengah-tengah gitu ya. Tapi maksudnya lateralis itu ke samping arahnya. Nah terus misalnya ke sini. Nah kalau mediolateраlis itu dia di antara medialis dan lateral, jadi ke sini ya Rong ya. Jadi kalau medialis begini, lateralis begini, nah ini sih mediolateralisnya ini yang tengah ini ya. Jadi arahnya ke sini di antara anu sama ke lateral ya gitu. Jadi di sini nih, nah ke sini. Ini medialis, ini mediolateralisini lateralis ya. Yang paling sering digunakan mediolateraliskarena itu paling aman sama untuk perdarahannya tidak terlalu banyak. Kalau lateralis ini berisiko untuk perdarahan sangat banyak, kalau ini berisiko untuk lutut sampai ke anus ya. Karena kan nanti tidak untuk kemungkinan kita melakukan episode misalnya 2 cm karena ibunya gelisah atau nggak hujannya berlebihan, lebarnya sampai 5 cm ya pasti lukanya gitu ya. Nanti makanya jangan sampai kita harus bisa mengendalikan ibu dengan cara mengedukasi ibu bagaimana cara mengedan yang betul ya, dan juga mengedukasi suaminya biar bisa bekerja sama dengan istrinya untuk mengendalikan emosinya gitu ya, emosi dan penyampaiannya. Nah setelah kita mengisi ini dengan lidocain berapa persen? Dengar aja ini 1%. Kalau nemuin 2% gimana? Kalau ini akobidasi gimana cara campurannya? 1:1. Jadi kalau misalnya lidocainnya 2 cm, akobidasi 2 cm ya. Jadi kalau misalnya ini harus dilihat ya, nggak semuanya 1% ya, ada yang 2%. Jadi kalau misalnya nemuin 2% berarti harus dicampur dengan aqua ya. 1:1 akuanya 2. Kalau misalnya kita mau ambil lidonya 2 cc berarti akuanya 2 cc juga ya. Nah sekarang kita melakukan suntik. Nah ini kita dari sini ya, tangan kita menghalangi di situ juga kelihatan nggak? Tangan kita berada di antara kepala bayi dan perut ibu ya. Ini udah bisa bukain. Nah pada saat kita mau menyuntikkan ya, ke arah mana yang akan kita lakukan episiotomi. Kalau misalnya kita mau lateralis berarti ke sini nyuntiknya ya. Nah ini soalnya ya. Nah gini ya. Ini kalau lateralis. Tapi kalau misalnya kita mau membuat episiotomi mediolateralisberarti kita suntikan ke bawah samping ya. Nah ini kan sudah disuntikan. Nah jangan lupa pada saat sudah masuk mau disuntikan lidocainnya, kita lakukan apa dulu? Aspirasi ya. Kenapa harus lakukan aspirasi? Aspirasi. Ternyata ada keluar darah, lanjutkan nggak? Ya. Kalau misalnya pada saat dilakukan aspirasi tidak keluar darah, kita langsung masukkan sambil ditarik sedikit gitu ya, sambil ini dimasukkan gitu. Jadi ini kita menekan pelungurnya ini sambil tarik ya. Nah kemudian kita arahkan lagi. Setelah kita ini di sini kita buat lagi ke ini ya, ke arah yang berbeda tapi berdekatan, masih posisi area mediolateralisnya. Masukkan, jangan lupa kita tarik lagi, aspirasi lagi ya. Nah kemudian setelah diaspirasi kita masukkan pelan-pelan ya, sambil ditarik ya. Lalu kita lakukan pada area yang sebelahnya. Ini kan kita waktunya bagi dua ya. Waktunya itu bisa ini sama di sini, bisa juga dengan sebelah sini. Tapi kalau misalnya kita rutenya hanya di sini, udah aja dengan sebelah sini aja, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini akan lebih mudah nanti untuk melakukan episiotomi dan penjahitannya. Nah setelah itu jangan lupa, pokoknya intinya harus diaspirasi ya.
aspirasi. Kalau misalnya sampai keluar darah jangan sampai dilanjutkan ya, kalau nanti bisa hematom nanti bisa menyebabkan jadi yang hebat dan perdarahan ya. Nah, sudah selesai kita ini buang ke safety box ya. Nah, safety boxnya nggak ada di sini aja orangnya. Nah, setelah selesai episiotomi selesai lidokain, terus kita apa lagi? Episiotomi langsung atau gimana dulu? Cek dulu apakah sudah bereaksi atau belum lidokainnya ya, dengan cara sambil ditekan ya, masih kerasa apa tidak. Kalau misalnya ibu tidak merasakan tekanan kita, berarti lidokainnya sudah bereaksi ya. Nah, kemudian kita akan melakukan, tangan kita masih di sini posisinya ya. Kemudian kita akan melakukan episiotomi. Jangan ketukar ya guntingnya ya. Yang salah, ini gunting epis, ini gunting tali pusat. Awas nanti bawa tukar. Ya, melengkung tali pusat. Yang epis seperti ini ya. Tapi awas juga suka ketukar sama gunting perban. Iya, gunting perban ya. Gunting perban ujungnya ada yang jendolan di sini nih. jendol kecil. Ya. Ini ya, ini kita lakukan episiotomi mediolaterales ya. Ini kan tadi di sini ya, kita akan melakukan episiotomi dari sini. Tetap tangan kita masih melindungi kepala bayi dan di antara kepala bayi dan perineum ibu ya. Lakukan kita episiotomi mediolaterales ya, ke sini ya. Langsung jangan kerak gitu ya. Tapi sekali atau 2 kali ya. Kalau misalnya kerak gitu ya, terus misalnya misalnya guntingnya tiba-tiba kurang tajam gitu ya, kita buat sekali lagi boleh. Tapi kalau misalnya kalau misalnya sekali sudah mewakili untuk si pengepisannya, ya udah sekali aja, nggak usah terus kerekan ya. Pokoknya mah kita melakukan sayatan berapa senti? Sayatannya berapa senti? 2-3 ya, jangan lebar-lebar ya, jangan juga cuma sancret ya. Nanti nggak akan ngaruh ya, jadi 2-3 kita buat sayatan 2-3 cm ya. Setelah itu nih buang ke bengkok dulu ya, ini contohnya bengkok ya. Terus setelah begini gimana? Depan ini gimana? Lakukan. Nah, nanti kita melakukan ini apa? Ini ya. Nah, kita menahan perineumnya biar untuk mengendalikan persalinan ibu supaya tidak terjadi eksplosi berlebihan ya. Jadi ini tangan kita di sini ya, satu, ini di sini ya. Lalu kita melakukan pertolongan persalinan ya. Kan sama ya. Nah, ini dulu berarti ya. Bisa. Kenapa itu di dokainnya tadi 2 kali ke sama yang ke dekat nanti? Ini kalau misalnya ada rik tuh di sini tadi ibu bilang kok ada. Enggak, yang di satu lagi gini yang ditarik biar menyebar. Oh. Jadi jangan, kalau misalnya kita cuma sekali ke sini ya. Sekalinya kan nanti kalau ruptur tuh dia menyebar kemana-mana. Jadi sini masukin, terus tarik. Nah, kita arahkan lagi ke arah yang lain tapi masih sekitar situ. Tuh. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi yang penting mah jangan keluar, hitanya jangan nojos lagi. Ya, jangan nojos lagi. Ini tetap di sini. Tetap di sini, sini masuk lagi gitu. Cuma ditarik sama arahkan ke yang lain gitu ya. Ada lagi? Nggak ada. So, coba yang tidak mencoba mengerjakan kata-kata sampai beres ya.